Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat edit data di Laravel dan Vue.js. Kalau video kemarin kita sudah membuat simpan data menggunakan modal. Lalu kita mau membuat edit datanya menggunakan modal yang sama. Jadi pada saat kita klik edit di sini, nanti data yang di sini muncul di dalam modal ini, seperti itu. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin dulu, kalau di simpan data kemarin kan, tambah data kemarin itu kan kita memanggilnya menggunakan show modal ini ya kan. Lalu kita bikin lagi di sini, kita copy aja show modal edit, misalkan show modal edit seperti ini. Nah, lalu kita panggil di sini ya, di edit sini kita panggil show modal edit tadi. Kita tambahkan harf, lalu kita tambahkan di sini add click ya. Jadi add click ini bisa kalian gunakan pada saat kita klik nanti di sini kita tambahkan dulu ya, edit. Nah, edit. Jadi pada saat kalian klik edit, nanti dia akan mengambil fungsi dari klik sini ya. Jadi pada saat kita klik, maka fungsi yang di sini kita masukkan nanti akan muncul. Bisa juga menggunakan VON ya. VON klik. Nah, seperti ini juga bisa. Tapi di sini biar codingnya lebih pendek, kita menggunakan yang add aja. Add click seperti ini. Lalu kita panggil fungsi yang method yang kita bikin tadi. Namanya adalah show modal edit. Nah, modalnya kita panggil show modal edit seperti ini. Terus ini masih belum bisa kita gunakan, kita kan mau memanggil data yang kita klik kan. Maka kita harus tambahkan di sini variabelnya item. Kenapa item? Karena item ini adalah variabel dari perulangan looping dari user ini. Item seperti ini. Oke, sudah simpan. Lalu di bagian show modal edit tadi, sini kan kita manggilnya item, maka di show modal edit juga kita tambahkan di sini item. Oh, sorry. Seperti ini. Lalu di bagian di bawah sini ya. Ini di bawah sini kita tampilkan datanya. Jadi datanya this form. Nah, kita mau menampilkan ke dalam form, this form fill item. Item yang kita klik. Seperti itu. Kita coba ya. Kita coba dulu. Kita refresh. Jangan lupa inspect elemen. Ini editnya sudah muncul ya, sudah aktif. Kita klik. Nah, ya kan? Datanya udah muncul nih. Kecuali password, karena password kan di bagian modelnya kita hidden. Lalu data 2 kita klik. Nah, otomatis juga data 2 yang muncul. Tapi di sini pada saat kita klik simpan, dia akan menyimpan data, bukan untuk mengedit data. Karena di bagian form dari modal itu masih menggunakan masih simpan data ya kan. Jadi kita harus bikin dulu nih edit data. Kita bikin edit data di bagian method sini. Nah, ini kan simpan data. Kita bikin di sini edit misalkan, atau ubah data. Ubah data. Nah, biarkan seperti ini aja dulu. Lalu
Bagaimana biar formnya ini mendeteksi kalau kita mau ngedit, dia akan larinya ke edit, tapi kalau dia mau menyimpan data baru, dia akan berubah ke metode simpan data. Nah, lalu caranya di sini kita tambahkan satu variabel, terserah namanya mau apa di bawah sini. Misalkan status modal, misalkan status modal false. Nah, kita bikin status modalnya false. Oke. Lalu di bagian form sini, sebentar. Saya copy aja. Di bagian form mana? Ini. Di bagian form ini kita pastekan ini. Nah, seperti ini status modal. Jika status modalnya false, jika status modalnya false, maka update data yang kita aktifkan. Update data tadi adalah metodenya ubah data, ya kan? Kita taruh di depan sini, lalu jika tidak maka dia akan berubah jadi simpan data. Seperti itu. Nah, jadi status modal ini statusnya false, maka kalau dia false maka akan jadi ubah data. Tapi kalau status modalnya true maka akan jadi simpan data. Nah, lalu di bagian simpan data, show modal, di bagian sini kan kita mau nyimpan data, ya kan? Kita tambahkan di sini status untuk merubah modal, status modal tadi. Nih, status modal ini menjadi true. Status modal sama dengan true. Nah, nanti dia akan otomatis mendeteksi kalau status modal true, maka yang muncul nanti yang bisa dilakukan adalah ini, simpan data. Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk edit, maka kita ganti status modal true menjadi di sini false. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita coba di sini. Kita coba di bagian ubah data. Kita cek ya. Tes ubah data. Nah, jadi pada saat kita melakukan ubah data, kita klik ubah data, edit, nanti di konsol log ini akan muncul ya. Sorry, status modal. Sebentar. Oh iya, di sini kita taruh this. Nah, seperti ini. Sini juga. Nah, kita simpan. Oke, sukses. Kita refresh. Kita klik edit. Kita klik simpan. Sebentar. Ini masih belum kedetek ya. Dia masih larinya ke simpan ya. Dia masih larinya ke simpan. Masih ke sini larinya, bukan ke sini. Oke, kita cek lagi. Ubah data, simpan data. Oh, sorry ya. Jadi kalau di sini kan kalau dia false maka akan menyimpan data baru gitu. Jadi di sini false ya. False, di sini true. Nah, seperti ini. Kebalik tadi. Oke, kita refresh. Kita edit, kita simpan, tes ubah data. Seperti itu. Ya kan? Tapi pada saat kita klik tambah baru, kita simpan, dia akan lari ke form, ke metode yang simpan data. Oke, untuk menampilkan untuk simpan dan edit,
di modalnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita edit sedikit-sedikit di sini ya. Di sini muncul untuk namanya, misalkan kita ganti. Di sini kita tambahkan show jika status modalnya false. Dia akan muncul tambah pengguna, tapi jika ubah di sini kalau dia true. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik tambah pengguna, yang muncul ini. Kalau kita klik edit, maka yang muncul ini. Sama juga untuk tombol simpannya juga. Bisa kita bedakan juga. Kita copy paste saja seperti ini. Di sini ubah. Nah, seperti ini. Terus untuk menampilkannya juga sama, show juga. Kalau dia simpan, tombol simpan, maka nanti yang muncul simpan data. Tapi kalau ubah, kita edit, nanti yang muncul adalah tombol ubah. Sini kita ganti juga. Sukses ya. Bentar. Ya, sukses. Oke. Kalau sudah sukses seperti ini, sekarang kita cek ya. Kita refresh. Kalau tambah pengguna, maka yang muncul tambah pengguna, simpan. Tapi kalau kita klik edit, ubah pengguna, ubah di sini, berubah. Oke, sekarang kita bikin perintah ubahnya di bagian ubah data tadi ya. Di bagian sini tadi kita sudah bikin. Nah, sini ubah data di sini. Sebelum kita bikin, kita ke user controller dulu. Nah, di sini kan ada nih store. Ini kalian copy aja ini. Seperti ini kalian copy. Lalu di bagian update seperti ini kalian paste kan nama, level, email, sama password. Oke, nah kalau sudah, di sini kita tambahkan coding untuk mengedit data. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cari datanya yang mau kita edit. Jadi ubah data. Kita panggil modelnya. Find or file. Lalu berdasarkan ID. Nih, sini sudah ada ID. Kalau ditemukan, maka kita lakukan edit ubah datanya. Lakukan update. Data yang kita update adalah data pengguna. Oke, seperti ini. Terus di bagian API kita kan sudah punya nih user di sini. Nah, jadi tinggal kita tambahkan aja lagi di sini. Sini saya copy aja yang dari simpan data. Cuman nanti kita ganti bukan post tapi put. Nah, di sini kita ganti jadi put. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini kita ganti jadi put. API usernya masih tetap sama karena kita menggunakan API resource. Nah, kalau di video kemarin itu kan saya jelaskannya untuk API resource ini dia sudah otomatis ngambil data, ngambil function standar dari controller yang kita bikin, yaitu index, create, store, show, edit, update, sama destroy. Kalau kita gunakan put, maka dia akan otomatis ngambil update ini.
Oke, kita simpan data penggunanya. Di sini juga kita simpan. Di sini kita ganti data berhasil berubah, terupdate. Nah, seperti ini, data berhasil terupdate. Oke, kita coba. Kita mau ganti data 2 ya. Di localhost juga sudah ada ya, data 2. Kita coba edit. Seperti ini, lalu passwordnya, lalu kita ubah. Error. Kita lihat. Method is not support with for this route. Oh ya, coba ya kita cek. Nah, di sini put ini bilangnya nggak support ya dengan API yang kita bikinkan. Nah, untuk mengeceknya bagaimana caranya biar kita tahu gimana sintak dari put ini, kan di terminal coba ketikkan php route list seperti ini, enter. Nah, ini adalah route list yang kita bikin menggunakan API resource ini ya. Nih, kalau menggunakan user ya, nama API-nya. Coba kalian lihat di sini URL-nya, API, ambil data level API user. Ini untuk index, untuk post API user ke store. Tapi kalau kita menggunakan put, nah ini put, ini larinya ke update. Tadi kan kita bikin controller update kan. Nih di controller user controller update. Di sini API user kan yang kita tuliskan. Nih API user. Tapi di sini kita harus mengirim satu variabel, satu parameter. Disuruh disuruh nulis kita harus mengirim satu parameter. Jadi di sini kita ambil parameternya, yaitu kita ngirim parameter ID. Kan tadi di form fill item, jadi kan di form ini ada yang namanya ID. Oke. Di bagian sini kita tambahkan satu parameter, yaitu this form ID. This form ID ini kita ngambilnya ID yang ada di dalam form ya. Form yang ini. Nih. Oke, kita coba lagi. Kita simpan. Sukses nggak? Masih nge-build. Oke, sukses. Sekarang kita refresh. Lalu kita coba edit yang data 2 lagi. Oke, data seperti ini, passwordnya kita ubah, klik. Nah, data berhasil terupdate, datanya pun juga berhasil terupdate. Kita lihat di sini juga berubah ya. Data 2 di database-nya. Oke, data 3 juga kita mau update misalkan. Tes, ini juga admin. Kita klik ubah. Nah, juga datanya sudah berubah. Nah, sekarang ini edit ini kita ganti menggunakan icon misalkan, ya kan? Caranya seperti ini. Kita klik ke font awesome. Kita klik icon. Kita pilih yang free ya. Lalu kita cari edit atau update. Nah, ini aja ya. Terus kita pakai ini. Kita copy. Lalu kita pastekan di bagian sini ya. Nih. Kita ganti editnya seperti ini. Lalu kita kasih warna misalkan blue. Kita simpan. Oke. Kita coba, kita refresh, harusnya berubah ya.
Nah, sudah berubah seperti ini. Bisa kan? Kita tambah. Kita simpan. Datanya berhasil tersimpan. Lalu kita mau edit. Datanya otomatis masuk di sini. Kita ubah. Data berhasil terupdate. Oke. Untuk edit data pengguna, untuk edit data sudah berhasil. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.